Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorok Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan tinggal berbaki 5 hari lagi untuk Timnas Indonesia melakukan persiapan bagi menghadapi tim gergasi di Asia, yaitu Australia. Yang mana Australia ini dari segi ranking pun jauh di atas dari Indonesia ya. Indonesia ini dalam grup C adalah tim yang paling rendah ranking di peringkat FIFA. Tetapi yang mengkagetkan ramai pihak ya, apabila kemunculan Indonesia ini telah menjadi satu ancaman kepada tim-tim lawan di grup C. Suatu ketika dulu, saya masih ingat ya, ketika Indonesia berada di grup C, dikatakan grup C ini adalah grup neraka. Karena di situ ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Bahrain, China, dan juga Australia. Dan kelima-lima tim ini adalah tim langganan Piala Dunia. Bayangkan, Indonesia menghadapi tim langganan Piala Dunia. Jadi ramai yang merasakan ketika itu Indonesia ini hanya tim yang menjadi sasaran untuk tim-tim lain mencetak gol, mencetak banyak gol. Tetapi apa yang telah berlaku? Di sebaliknya, Indonesia pula yang menjadi ancaman terhadap tim-tim yang ada di grup C nih. Jadi teman-teman pasti sudah melihat bagaimana penampilan Timnas Indonesia ketika menghadapi Bahrain, sehingga Bahrain menggunakan wasit. Begitu juga Arab Saudi. Indonesia mencetak sejarah apabila satu-satunya yang dari ASEAN ini berjaya mengalahkan Arab Saudi adalah Timnas Indonesia 2-0. Jadi apapun kita tengok di sini, trending di Malaysia, latihan perdana penuh kejutan. Pundit Malaysia yakin Garuda libas Aussie. Begitulah lebih kurang ya. Apapun kita saksikan info dalam klip video ini. Jom. Tim nasional Indonesia tengah mempersiapkan diri trending di Malaysia jelang laga krusial kontra Australia yang akan digelar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert tengah berlatih keras dengan tekad untuk meraih hasil maksimal demi lolos Piala Dunia 2026. Latihan coach skuad baru ya. Garuda menarik perhatian sejumlah pengamat sepak bola, terutama dari negara tetangga, Malaysia. Betul guys. Beberapa pengamat sepak bola Malaysia mengungkapkan kekagumannya atas kualitas skuad Timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia sangat mengesankan. Betul. Mereka Mengesankan guys. begitu siap dan terfokus, apalagi dengan adanya pelatih baru, ujar salah satu pengamat sepak bola Malaysia. Ini memang menunjukkan Patrick kemajuan Kluivert yang signifikan. Beberapa pemain kunci Jai Izzes, Kelvin Verdong, dan Rizky Ridho terlihat menunjukkan kualitas permainan yang tinggi. Tim pemain-pemain Indonesia sudah Timnas menunjukkan Indonesia perkembangan sekarang pesat dalam bukan aspek kaleng-kaleng. teknik dan taktik. Mereka bermain dengan sangat cepat dan terorganisir, hal yang bisa menyulitkan Australia nanti. Skuad Garuda kini dihadapkan pada tantangan besar melawan Australia yang dikenal memiliki kekuatan sepak bola yang luar biasa di kawasan Asia. Namun, Langganan Piala dengan Dunia semangat nih. dan intensitas latihan yang ditunjukkan, harapan besar ada di pundak Timnas Indonesia untuk memberikan kejutan dan meraih hasil positif di laga tersebut. Satu-satunya Laga wakil dari Indonesia ASEAN kontra guys nih, Australia diprediksi Indonesia. akan menjadi salah satu pertandingan sengit dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, dengan persiapan Kelvin minim, Verdong. Timnas Indonesia optimis dapat poin di kandang Australia. Sementara itu, Amin. pelatih Patrick Kita doakan ya Kluivert guys. menegaskan pentingnya fokus dan konsentrasi dalam menghadapi Australia. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik. Kami harus tetap bermain dengan disiplin dan percaya diri, serta mengikuti strategi yang telah kami siapkan, ujarnya. Laga Indonesia kontra Australia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 mendatang. Ada 5 hari lagi guys. Akan menyedot perhatian besar dari para penggemar sepak bola Indonesia maupun internasional. Menjadi perhatian nih Timnas Indonesia sekarang. melakoni laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret nanti. Ada 5 pemain yang akan debut. Timnas Indonesia akan berduel dengan Australia di Stadion Sydney Football.
Ini merupakan laga ketujuh dari 10 pertandingan yang akan dijalani selama fase ketiga kualifikasi. Pertandingan ini akan dipimpin oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Pria Belanda ini akan menjalani debutnya bersama tim Merah Putih dalam laga melawan Australia ini. Berikut ini penampilan adalah perdana 5 pemain yang Patrick berpeluang Kluivert menjalani debut di timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret nanti. Emil Audero. Saat ini Emil membela klub kasta kedua Liga Italia. Kasta kedua. 2 orang sudah kan dari Indonesia, dari kasta tertinggi ini. Como 1907 ke Palermo pada pertengahan musim ini atau Januari lalu. Emil bakal menjalani debut bersama Indonesia karena proses naturalisasi sudah rampung hingga sumpah setia sebagai WNI. Sebelumnya Emil sempat membela Italia dari U15 hingga U21. Dean James, pemain berposisi bek sayap kiri ini bakal menjalani debut di Indonesia karena sudah resmi menjadi WNI. Namun kans James relatif berat karena akan bersaing dengan banyak nama. Mereka itu adalah Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, hingga Nathan Kuaon. Karena itu James harus berjuang keras untuk debut pada Maret ini. Joey Pelupesi, Joey menjalani sumpah setia sebagai WNI bersamaan dengan Emil dan James di Roma, Italia. Karena itu pula pemain berposisi gelandang ini punya potensi debut saat melawan Australia. Saat ini, bisa dibilang posisi tengah baru milik Tom Haye. Sisanya, seperti Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Nathan, bersaing ketat. Kini persaingan makin ketat dengan adanya Joey. Septian Bagaskara sempat tajam, membuat Kluivert penasaran dengan Bagaskara. Karena itu pemain Dewa United coba dipanggil untuk melihat langsung bagaimana bakat dan kualitasnya. Di Liga 1 2024-2025, Bagaskara telah mengoleksi 7 gol. Nantinya Bagaskara akan bersaing dengan Rafael Struijk, pemain-pemain hebat semua, Hoki Caraka, dan Ula Romeni. Ula Romeni sudah dinaturalisasi sejak 2024. Oleh Romeni baru bisa debut pada Maret 2025 ini. Pemain Oxford United pasti ini tidak tidur lagi nih guys. Jadi andalan di lini depan sebab Ragnar absen akumulasi kartu. Wak Haji tidak dapat. Tim Garuda sebab selama ini belum ada pemain yang benar-benar tajam. Kehadiran Romeni diharapkan jadi solusi jitu lini depan. Artinya di sini guys, sekarang nih sudah ada 5 lagi pemain baru yang gabung dengan timnas Indonesia ya. Dan bila melihat sejarah perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia sebelum ini, lihat satu-satu ketika menghadapi Australia, menghadapi Arab Saudi, menghadapi China, Bahrain dan juga Jepang. Kesemua perlawanan yang ditempuhi oleh timnas Indonesia hanya Jepang, seterusnya dengan China yang kalah. Yang semuanya itu guys, Indonesia ada yang imbang, ada yang menang. Yang paling keren adalah Indonesia menghadapi Arab Saudi ketika itu. Bayangkan, Indonesia sekarang ini satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN. Kalau sebelum ini, tanpa pemain yang baru ini pun mereka sudah dapat memperkukuhkan benteng pertahanan mereka ya, cukup solid, yaitu dipimpin oleh J. Ijes dalam kualifikasi round yang ketiga ini. Ketika itu saya melihat ya, dari segi pertahanan timnas Indonesia memang cukup solid guys. Arab Saudi dia tidak bisa menembusi pertahanan timnas Indonesia, sehingga Indonesia yang memenangi perlawanan itu mereka mencetak 2 gol. Begitu juga dengan Bahrain ketika Indonesia menghadapi Bahrain. Sepatutnya Indonesia lah yang pemenangnya, tetapi karena terkait dengan isu kecurangan yang telah dilakukan wasit, maka keputusan akhir imbang. Dan bila melihat, kalau di sini dikatakan latihan perdana penuh kejutan, pundit Malaysia yakin Garuda boleh lolos ya dalam Piala Dunia 2026 nih. Mereka sebenarnya adalah pemain-pemain yang cukup mahal ya. Dalam timnas Indonesia nih, Miss Helges merupakan pemain yang cukup tinggi nilainya.
Dan kalau dibandingkan dari segi tim ya, nilai untuk Indonesia ya 658 miliar, manakala Australia pula 528. Dari segi nilai cukup tinggi, bermakna dalam timnas Indonesia ini pemain-pemainnya bukan kaleng-kaleng. Dan hari ini sudah ada 2 orang pemain dari liga tertinggi, kasta tertinggi ya di Liga Italia, yaitu di Serie A, J.I.J. dan juga kiper terbaru yang baru dinaturalisasi gabung dengan timnas Indonesia. Dan apa dasarnya kenapa ramai yang menduga ataupun merasakan Indonesia ini bisa lolos ya sampai ke Piala Dunia, ataupun Indonesia ini apa kelebihannya? Antara perkara yang saya lihat, yang pertama adalah dari segi manajemen. Pak Erick Thohir, tulang belakang, punggung belakang. Pak Erick Thohir merupakan ketua umum yang cukup berwibawa. Dia tahu selok belok dan juga politik sepak bola ini. Dan tambahan lagi, Indonesia ada pelatih baru, yang mana pelatih baru ini asal dari Belanda. Jadi dari segi pemain-pemain timnas Indonesia ini kan ramai daripada Belanda. So dari segi komunikasi rasanya tidak ada masalah untuk Patrick Kluivert menerapkan strategi yang dia mau untuk pemain-pemainnya. Dan kalau dilihat beberapa seri perlawanan ya yang dihadapi oleh Indonesia, dari segi benteng pertahanan terakhir Martin Paes, ada 2 kali Martin Paes menjadi man of the match ya. Dan sungguh pun Indonesia berada di posisi yang rasa sudah kuat, tetapi Pak Erick Thohir masih belum berpuas hati. Ini belum lagi kekuatan yang sebenar katanya, karena dia mau mewujudkan super team, bukan super power ataupun superman. Dia mewujudkan super team. Nah, jadi dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, lihat saja bagaimana ketika Ratnar membawa bola didampingi oleh Kelvin Verdong ya, dipertahankan oleh J.I.J., begitu juga gandingan dengan Rizky Ridho. Jadi ini adalah kombinasi sama mereka. Dan apa yang menjadi cabaran bagi Patrick Kluivert adalah bagaimana dia mewujudkan chemistry dalam tempo yang singkat ya menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti. Jadi ada berbagai 5 hari lagi untuk diserapkan bagaimana strategi Patrick Kluivert, dan ini yang akan ramai menanti-nantikan penampilan perdana Patrick Kluivert bersama dengan timnas Indonesia, didampingi lagi oleh asisten pelatih, yang mana saya dengar asisten pelatih Patrick Kluivert ini memang cukup luar biasa. Dia mempunyai strategi yang cukup teliti dan juga telah membuktikan banyak kejayaan di era kepimpinannya di tempat klub-klub yang lain. Jadi kalau dilihat dari segi kekuatan timnas Indonesia sekarang ini guys, dari segi pemain-pemain tidak ada kurangnya ya. Semua mempunyai kelebihan masing-masing. Sekarang ini sudah 30 orang pemain yang telah dipanggil ya oleh Patrick Kluivert, dan antara perkara-perkara yang menarik untuk penampilan menghadapi Australia ini adalah dengan penampilan wajah-wajah baru dalam timnas Indonesia yang baru dinaturalisasi. Jadi 3 orang baru dinaturalisasi. Bayangkan kalau sebelum ini Indonesia bermain tanpa pemain-pemain yang baru ini pun mereka dapat mempertahankan benteng pertahanan mereka itu tanpa mudah dibolosi. Bayangkan 5 orang ini akan tampil menghadapi timnas Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain. Sudah pasti akan menjadi kejutan ya. Dan saya sangat tertarik sebenarnya tentang perkembangan sepak bola di Indonesia ini, karena penampilan mereka tidak mengecewakan guys. Sepanjang laga yang mereka hadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mereka berjuang habis-habisan. Sungguh pun mereka ini pemain keturunan ataupun naturalisasi, tetapi yang uniknya darah nasionalisme yang mengalir pada diri mereka itu cukup luar biasa. Seperti mana J.I.J. ya, dia memang cukup berapi-api ketika memberi semangat kepada timnya, dan juga menyatakan bahwa yakinlah pada diri kami pasti boleh. Itu J.I.J. seorang kapten ya. Dan
kalau dari segi permainan dan juga pertahanan, saya rasa dengan adanya pemain-pemain yang berkelas ini bagi menghadapi 2 laga pada bulan Maret ini guys, tidak ada masalah. Kalau Bahrain, mereka menggunakan kaedah ya guling-guling ataupun mereka mencari alasan ya ataupun punca agar ada poin-poin yang mereka manfaatkan. Tetapi untuk pemain timnas Indonesia semuanya mempunyai pemikiran lapis baja, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terpancing emosi ketika bermain. Ini yang perlu dihati-hati oleh timnas Indonesia bagi menghadapi Bahrain nanti. Kalau untuk Australia, saya yakin dan percaya Indonesia pasti boleh mengatasi Australia ya. Saya dengar kabar lagi ada beberapa pemain Australia menghadapi kecederaan. Jadi untuk perjuangan timnas Indonesia memang untuk musim kali ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN adalah timnas Indonesia. Nah, perjuangan mereka tidak mudah, tetapi bila melihat penampilan mereka ya, peluang itu ada di depan mata. Jadi kalau ramai yang beranggapan Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia ya, memang itu adalah perkara yang ada faktanya. Dari segi pemain memang solid, dari segi manajemen memang bagus, dan dari segi kepelatihan, itu kepelatihan wajah baru Patrick Kluivert yang akan membentuk timnas Indonesia ini bagi menghadapi timnas gergasi ya di Asia, yaitu Jepang, Australia, Bahrain dan juga China. Ini merupakan tim-tim yang sudah biasa menjadi langganan Piala Dunia. Jadi memang menarik guys untuk perjuangan timnas Indonesia ini, dan kami dari Malaysia juga ya begitu teruja atas perkembangan yang telah berlaku di Indonesia dari segi membangunkan persepak bolaan mereka, sehinggalah ke titik hari ini Indonesia telah mencetak banyak sejarah, semua kategori lolos ke Piala Asia. Lepas tu di peringkat seniornya pemain-pemain memang cukup berkelas ya, dan kalau dipanggil 30 orang tuh yang akan dipilih memang semua sebenarnya 30 orang itu terbaik, tetapi dipanggil 30 orang tuh hanya beberapa orang saja yang akan tampil. Jadi itu sudah pastinya pemain-pemain yang memang yang terbaik dalam timnas Indonesia. Jadi kita doakanlah agar Indonesia dapat memenangi perlawanan menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti 2 laga pada bulan Maret ini. Jadi itu saja guys. Memang di sini sangat viral ya guys, trending karena timnas Indonesia ini telah banyak mencipta kejutan. Itu yang kejutan demi kejutan. Setiap kali penampilan mereka pasti ada wajah-wajah baru. Jadi mungkin ini adalah strategi timnas Indonesia untuk menghadapi tim lawan. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Ada berbaki 5 hari lagi. Kita doakan agar pemain-pemain timnas Indonesia diberi kesehatan dan juga dapat melakukan yang terbaik untuk laga menghadapi Australia dan Jepang ini. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.